hari setelah kalian melakukan game tersebut, kalian akan seperti diteror habis-habisan tanpa henti, akan jatuh sakit secara tiba-tiba dan gak bisa sembuh seterusnya, bahkan juga bisa meninggal dunia. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Agnes yang akan mengajak kalian ini untuk membahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga tarik inspirasi. Selamat datang buat kalian yang baru aja mampir channel YouTube aku. Jangan lupa untuk tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat uploadnya tiap hari. Malam ini aku akan membagikan kisah horor kembali yang bertemakan game-game terseram yang ada di seluruh dunia. Bahkan dari beberapa game tersebut dapat merenggut nyawa seseorang. Game yang ke-1, game Bloody Mary. Nah, tipe cara permainannya ini sendiri itu dilakukan hanya kita seorang diri, jadi nggak boleh lebih dari satu orang ya kan. Jadi emang bener-bener seorang diri, dimana kuncinya ini kita nih cukup gitu loh, berhadapan di depan cermin dengan cara berdiri di depan cermin gitu ya kan, dengan beserta membawa satu lilin yang menyala. Dimana dalam keadaan yang misalnya itu kalian sedang berada di sebuah cermin di toilet atau mungkin di dalam satu kamar gitu kan, itu semua ruangan ataupun yang ada di sekeliling kalian itu harus benar-benar dalam keadaan gelap gulita tanpa penerangan sama sekali. Yang terpacu hanyalah penerangan lilin yang kalian pegang aja. Habis gitu, kalian harus berhadapan fokus di depan cermin itu ya kan, sambil membawa lilin, sambil mengucapkan 3 kali mantra, yakni Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Nah, mantra tersebut kalian ucapkan berulang kali, yang dimana apabila sudah berulang-ulang kali kalian ucapkan kalimat tersebut ya kan, Bloody Mary akan menampakkan wujudnya dalam posisi wajah yang rusak dan juga penuh lumuran darah. Konon katanya juga ya kan, kalau misalnya kalian merasakan adanya kehadiran Bloody Mary pada saat itu, dan seperti dari belakang gitu kan, seperti ada yang berbisik-bisik, jangan sekali-sekali atau jangan berani kalian menoleh ke arah belakang, apalagi sampai menatap matanya Bloody Mary, karena digadang-gadangkan bahwasanya apabila kalian melakukan hal tersebut, beberapa hari setelah kalian melakukan game tersebut, kalian akan seperti diteror habis-habisan tanpa henti, akan jatuh sakit secara tiba-tiba dan gak bisa sembuh seterusnya, bahkan juga bisa meninggal dunia. Yang kedua, The Elevator Game. Game ini sendiri berasal dari Korea, dimana game satu ini itu tuh sempat disangkut pautkan dengan kasus kematian misterius Elizalem. Permainannya ini sendiri juga wajib dilakukan seorang diri dan terbilang cukup simpel karena kalian hanya membutuhkan lift yang memiliki gedung yang cukup tinggi. Nah, cara bermainnya ini kalian cukup masuk ke dalam lift ya kan, dengan menekan tombol 42, 62, 10, 5, itu semua secara bersamaan. Nah, jika kalian sudah menekan tombol tersebut, maka lift akan mengantarkan kalian ke lantai 10 yang dirumorkan sebagai dunia lain. Cuman pada saat lift akan mengantarkan kalian ke lantai 10, kalian akan berhenti sejenak di lantai 5, di mana di lantai 5 tersebut kalian akan bertemu dengan wanita misterius yang akan masuk ke dalam lift bersama dengan kalian. Nah, katanya sih kalau misalnya kalian ketemu sama wanita tersebut, jangan sekali-sekali berbicara ataupun menoleh, apalagi menatap wajahnya ya kan, meskipun gitu ya kan, kayak wanita misterius ini hanya basa-basi belaka gitu ya kan, tapi jangan sekali-sekali menjawabnya atau melakukan pembicaraan, karena konon katanya kalau misalnya kita menjawab apalagi menatapnya, kita tuh akan disesatkan
ke dunia lain, dimana kita tuh gak akan bisa kembali ke dunia yang asli. Dan apabila kalian berhasil ya kan menuju lift lantai 10, maka pintu lift akan terbuka, kalian dapat melihat dunia lain yang sebenarnya gitu ya kan. Kalian cukup melihat beberapa menit, dan apabila lampu lift sudah menyala, itu berarti waktunya kalian untuk pulang. Jadi kalian harus segera mungkin dan secepat mungkin untuk masuk ke dalam lift tersebut dan kembali menekan tombol angka yang sama. Maka lift tersebut akan mengantarkan kalian ke tempat asli atau ke tempat titik awal kalian berada. Dan apabila di tengah perjalanan kalian ya kan untuk menuju ke lift titik awal, kalian jatuh pingsan dan kalian tersadar gitu ya kan, kayak kalian sadar udah misal, oh ini udah ada gitu loh di dunianya kalian nih kayak harus was-was gitu loh, karena kalian harus cek dulu di sekeliling kalian gitu loh. Takutnya kalau misalnya gitu kan kalian nggak cek gitu kan, ternyata itu merupakan dunia lain, ya kan juga ngeri gitu ya. Jadi kalian habis bangun dari pingsan, kalian harus cek di sekitar kalian apakah itu emang benar nyata atau di dunia kalian. Yang ketiga, Jai Langkung. Jai Langkung ini sendiri merupakan game asli Indonesia, di mana alat utamanya yakni boneka kayu. Dan permainan ini dapat dilakukan apabila beranggotakan ganjil minim 3 hingga 5. Jadi kalau misalnya kalian bermain hanya 1 orang ataupun 2 orang ataupun beranggotakan genap, itu kurang berhasil. Dan game ini bisa kalian lakukan di tempat-tempat seperti tempat-tempat yang terkenal angker, atau bahkan di bangunan atau bahkan di rumah yang sudah terbengkalai, yang kotor, yang penuh debu dan juga gelap gulita. Ada pun beberapa bahan-bahan yang harus kalian persiapkan. Ini sih terbilang cukup ribet lah ya. Di antaranya itu adalah boneka kayu tentunya, tanah liat, air putih, teh manis pahit, kopi pahit manis, kembang 7 rupa, menyan, kembang setaman, dan juga dupa. Serta juga 7 jajanan pasar tradisional yang akan digunakan sebagai persembahan saat proses pemanggilan arwah. Jadi alur permainannya ini kan itu kan misalnya nih beranggotakan 5 orang ya kan, dimana 1 orang yang sebagai titik utama pemegang boneka kayu berada di tengah-tengah di antara 4 orang yang lainnya, dimana 4 orangnya ini akan mengelilingi teman satunya ini, dimana orang yang di tengah ini yang memegang boneka harus mengucapkan sebuah mantra. Mantranya yakni Jai Langkung, Jai Langsat. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jai Langkung, Jai Langsat. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Nah, mantra tersebut diikuti bersamaan dengan beberapa teman-teman yang ada di sana, dan mantra tersebut diulang secara berkali-kali. Nah, sambil terus-terusan gitu ya kan mengucapkan mantra tersebut berkali-kali berulang-ulang, dan apabila boneka kayu yang dipegang tiba-tiba dapat bergerak dengan sendirinya, maka dapat dipastikan bahwasannya boneka tersebut sudah dirasuki oleh arwah. Dan konon katanya apabila kita memiliki permintaan yang kita omongkan, itu beberapa akan dikabulkan oleh boneka kayu tersebut. Oke teman-teman, itu tadi mengenai beberapa game-game terseram pemanggil arwah, bahkan dapat menyeremput nyawa seseorang. Dari ketiga game ini, kalian mau nyoba yang mana nih? Apakah Bloody Mary, atau The Elevator Game, atau bahkan Jai Langkung asal Indonesia sendiri? Kalau aku pribadi sih mending kayak nggak tiga-tiganya gitu, karena mending permainan biasa gitu ya kan, gak usah nyoba yang aneh-aneh, takutnya kejadiannya aneh-aneh gitu kan. Aku aja ceritainnya aja udah serem, apalagi praktekin langsung kalau misalnya kalian berani gitu ya kan. Atau mungkin kalian kayak punya gitu kan, tahu game-game pemanggil arwah yang lainnya, kalian bisa deh masuk ke aku dengan cara komen di bawah.